semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan desimal. Apakah kalian masih ingat apa itu bilangan desimal? Ya, bilangan desimal adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Biasanya ditandai dengan tanda koma. Nah, itu cirinya pecahan desimal. Coba kita ingat-ingat lagi dengan memperhatikan contoh berikut. Ya, contoh yang pertama 3/10. Kalau penyebutnya 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Sama dengan 0,3. Jadi bilangan pokoknya tetap 3. Bagaimana jika 3/100? Berarti ada berapa angka di belakang koma? Iya, ada 2 angka di belakang koma. Jadi sama dengan 0,03 karena kita butuhnya 2 angka di belakang koma. Kalau 3/1000 berarti ada berapa angka di belakang koma? Iya, benar ada 3 angka di belakang koma. Sama dengan 0,003. Kita tambahi 01 lagi karena kita butuhnya 3 angka di belakang koma. Nah, kalau ini kita bisa lanjut ke perkalian dan pembagian desimal. Sebelum itu, kalian sudah harus paham tentang materi perkalian dan pembagian tentunya. Cara menyelesaikannya bagaimana, Bu? Cara menyelesaikannya ada 2 cara. Yang pertama, kalian boleh mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Atau cara yang kedua, langsung dengan cara bersusun, perkalian bersusun atau pembagian bersusun, porogapit ya. Ke contoh perkalian desimal. Contoh yang pertama yaitu 1,5 dikali 0,25 sama dengan berapa ya? Kita gunakan cara yang pertama terlebih dahulu. 1,5 berarti diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 15/10 karena hanya ada satu angka di belakang koma. 0,25 ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, berarti diubah menjadi 25/100. Baru setelah itu kita operasikan 1,5 dikali 0,25 sama dengan kita jabarkan seperti yang sudah kita tulis 15/10 dikali 25/100. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 15 dikali 25, 375/1000. Kalau per 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti kita menuliskannya sama dengan 0,375. Ya, karena harus ada 3 angka di belakang koma. Bagaimana kalau cara yang kedua? Untuk cara yang kedua, kita menuliskan bilangan yang paling panjang terlebih dahulu. 0,25 terlebih dahulu karena ada 3 angka di situ. Kalau 1,5 itu hanya ada 2 angka. Nah, makanya kita tulis di bawahnya 1,5. Baru kita kalikan seperti biasa. 5 dikali 5, 25. 5-nya kita tulis di bawah, 2-nya kita simpan. 5 kali 2, 10. Nah, karena tadi kita sudah menyimpan angka 2 di situ, berarti kita jumlahkan. 10 ditambah 2, 12. Benar, 12-nya kita tulis di depan angka 5. Lanjut, ada satu angka lagi, 5 dikali 0. Berapa? 0, karena semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya 0. Oke, boleh kita tulis, boleh tidak. Tapi untuk memudahkan ke langkah selanjutnya, kita tulis saja di sini 0. Lanjut ke angka 1.
1 juga dikali dengan 5. 5. 1 dikali 2. 2. 1 dikali 0, ya 0. Baru kita jumlahkan. Menjumlahkannya mulai dari yang paling belakang. 5 turun. Nah, 2 ditambah 5, 7. 1 ditambah 2, 0 ditambah 0. Setelah itu bagaimana cara menentukan letak komanya? Kita lihat lagi soalnya. 1,5 ada satu angka di belakang koma. 0,25 ada dua angka di belakang koma. 1 dan 2. Kita jumlahkan. Berapa hasilnya? Iya, 1 ditambah 2 itu 3. Berarti kita bisa menentukan letak komanya dari sini. Akan ada 3 angka di belakang koma. Menghitungnya mulai dari belakang. 1, 2, 3. Nah, berarti komanya kita tulis di depan angka 3. Hasilnya sama, 1,5 dikali 0,25 sama dengan 0,375. Bagaimana? Sudah paham? Oke. Pembagian desimal. Nah, sebelum ke pembagian, kalian sudah harus bisa materi perkalian, ya. Itu syaratnya. Oke, contoh yang pertama, 0,9 dibagi 0,2. Kita gunakan cara yang pertama, berarti 0,9 sama dengan 9/10. Satu angka di belakang koma berarti penyebutnya 10. 0,2 sama dengan 2/10. Ya. Baru kita operasikan. Kita ubah terlebih dahulu. 9/10 dibagi 2/10. Nah, kalau misalkan pembilangnya itu langsung bisa dibagi, boleh langsung kalian bagi. Tapi karena 9 ini tidak bisa habis membagi 2, tidak bisa habis jika dibagi 2. Nah, berarti kita pakai cara mengubah terlebih dahulu ke bentuk perkalian. Masih ingat? 9/10 dikali. Nah, karena dikali berarti 2/10 kita balik. Menjadi 10/2. 10-nya bisa kita coret. Ya, sama-sama bisa dibagi 10. Nah, kita coret. Tinggal 9/2. Karena harus berbentuk bilangan desimal, ya, berarti kita harus mengubah penyebutnya terlebih dahulu. Boleh diubah ke per10, boleh ke per100, per1000, dan seterusnya. Tapi kita pilih yang paling dekat, yaitu ke per10. Kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 10. 2 dikali berapa hasilnya 10? 2 dikali 5 berarti 9 juga dikali 5. Oke, 45/10. Karena per10 berarti ada satu angka saja di belakang koma. Kita tulis menjadi 4,5. Ya, karena hanya ada satu angka. Lalu bagaimana jika kita menggunakan cara yang kedua? Hasilnya pasti akan. Untuk cara yang kedua, karena kita akan menggunakan cara pembagian bersusun, nah terlebih dahulu kalian ubah bilangan desimalnya menjadi bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang ada koma-komanya. Coba kalian perhatikan. 0,9. Nah, Bu Iren kali 10 karena ada satu angka di belakang koma. Kalau dikali 10 berarti komanya ini mundur. Nah, jadinya sama dengan 9. Atau 0,9 ini kan sama dengan 9/10 ya. Kalau dikalikan 10 berarti hasilnya ya 9. Nah, makanya 0,9 kalau dikali 10 hasilnya 9. Oke, 0,2 juga dikali dengan 10. Jadi kalau yang satu dikali 10 berarti yang satunya juga harus dikali 10. 0,2 dikali 10? Iya, 2. Baru kita pakai pembagian bersusun.
9 dibagi 2. Nah, berapa ya? 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 9? Kalau sudah ketemu, boleh langsung ditulis di atas sini. Kalau masih kesulitan, berarti kalian urutkan mulai dari 2 kali 1 sampai yang hasilnya mendekati 9. Nah, kalian amati. Iya, 2 dikali 4 yang hasilnya mendekati 9. Berarti 4 kita tulis di atas. Kemudian 4 dikali 2, 8. Baru kita kurangi. 9 dikurangi 8, 1. Nah, sisanya ini harus habis, harus 0. Karena ini masih 1, berarti belum selesai tahapannya. Kita harus menambahkan angka 0 di belakangnya. Kita pinjam angka 0. Karena kita menambahkan angka 0 di belakang, berarti setelah angka 4 kita tambahkan juga koma di situ. Oke. Kemudian baru kita lanjutkan 10 dibagi 2. Cari 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Atau 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10? Nah, 2 dikali 5. Berarti 5-nya kita tulis di situ, di atas, di setelahnya koma. Baru kita kalikan. 5 dikali 2, 10. Kita kurangi. Apakah hasilnya sudah 0? Iya, 10 dikurangi 10 hasilnya 0. Kalau sudah tidak bersisa, nah 0 ini berarti artinya tidak ada sisa ya. Kita sudah selesai tahapannya. Maka 0,9 dibagi 0,2 sama dengan 4,5. Sama kan hasilnya dengan cara yang pertama? Ini ada pertanyaan? Oke, kalau masih bingung, coba diulangi lagi ya videonya. Terus bagaimana Bu jika bilangan desimalnya itu angka di belakang komanya itu berbeda? Nah, contohnya gini, 3,25 dibagi 0,4. Nah, yang satu 2 angka di belakang koma, yang satu hanya 1 angka di belakang koma. Nah, untuk kasus seperti ini, kalian bisa memilih boleh dikali 100 sesuai dengan yang pertama, yang 2 angka di belakang koma. Boleh dikali 10. Sebenarnya boleh juga dikali 1000 dan seterusnya. Tapi di sini Bu Iren mau menyontohkan terlebih dahulu jika dikali 10 ya. 3,25 dikali 10. Kalau dikali 10 berarti komanya ini mundur 1 langkah. 1 berarti sama dengan 32,5. Nah, kalau 0,4 dikali 10 berarti mundur 1 langkah. Tinggal 4 saja, sama dengan 4. Kalau sudah seperti ini, baru kita bagi 32,5 dibagi 4. Nah, sama caranya kayak yang tadi. 4 dikali berapa ya yang hasilnya 32? Atau kalau tidak ada, 4 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 32? Nah, seperti itu. Coba kita cari. 4 dikali, iya 4 dikali 8. Berarti 8-nya kita tulis di atas ya. Setelah menuliskan angka di atas, kita lemparkan lagi ke bawah dengan cara dikalikan. 8 dikali 4 itu 32. Kemudian dikurangi dari belakang ya. 5-nya turun, 32 dikurangi 32 itu 0. Boleh tidak kita tuliskan di situ. Lanjut. Nah, karena kita sudah melewati koma, berarti setelah angka 8 kita tambahkan koma di sini. Jangan lupa ya. Setelah itu baru kita lanjutkan 5 dibagi 4. Atau 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5? Ya, 4 dikali 1. Berarti satunya kita tulis di sini. Kemudian 1 dikali 4 tadi? Iya, 4. Kita kurangi, 5 dikurangi 4, masih sisa 1. Berarti kita masih ada tahapan lagi. Kita tambahkan 0 di belakangnya. 10 dibagi 4, cari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10?
Iya, 4 dikali 2, 2-nya kita tulis di atas. Lanjut, 2 dikali 4, 8. Apakah sudah sisa 0? 10 dikurangi 8, 2. Wah, masih sisa 2. Berarti kita tambahkan 0 lagi di belakangnya. 20 dibagi 4. Coba cari. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? Atau 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? Gitu ya carinya. 4 dikali 5, benar, berarti 5 kita tulis di atas. 5 dikali 4 itu hasilnya? Iya, 20. Kita cek, kita kurangi apakah hasilnya 0? Hasilnya 0, berarti tahapannya sudah selesai. Maka hasil dari 3,25 dibagi 0,4, jawabannya 8,125. Nah, di sini Bu Iren mau menunjukkan perbedaannya. Bagaimana ya jika dikali 3,25 dikali 100, berarti 325. 0,4 juga kita kali 100. Kalau yang satu dikali 100, berarti yang satunya juga dikali 100. Nah, 0,4 dikali 100 berapa? Mundur 2 langkah, 1, 2. Berarti 40. Baru kita bagi 325 dibagi 40. Iya, angkanya lebih besar. Ya, coba kalian cari seperti tadi. 40 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 325? Iya, dikali 8. Sudah ketemu 8, kita tulis di atas. Baru kita operasikan kayak tadi ya tahapannya. Kita kurangi 325 dikurangi 325. 5 tidak bisa membagi 40. Berarti kita tambahkan angka 0 di belakang angka 5. 50 dibagi 40. Karena kita menambahkan angka 0 di belakang, maka kita juga harus menambahkan koma di belakang angka 8. Nah, jangan lupa 50 dibagi 4 kita lanjutkan. 40 dikali berapa yang hasilnya mendekati 50? Ya, dikali 1. Berarti satunya kita tulis di atasnya. 1 dikali 40, 40. Kita kurangi. Tahapannya sama kayak yang tadi ya. Harus tidak bersisa. 50 dikurangi 40, 10. 10 tidak bisa membagi 40. Kita tambahkan 0 lagi. Dicari lagi 40 dikali berapa yang mendekati 100? Dikali 2. Oke, 2 kita tulis. 2 dikali 40 itu 80. Kita kurangi. 100 dikurangi 80. Nguranginnya juga dari belakang. Ya, kalian hitung sendiri hasilnya 20. 20 dibagi 40. Bisa apa enggak ya? Enggak bisa. Berarti kita tambahkan 0 lagi di belakangnya. 200 dibagi 40. 40 dikali berapa yang hasilnya 200? Dikali 5. Oke, kita tulis 5 di atasnya setelah angka 2 ya. Terus kita lemparkan lagi ke bawah dengan cara dikalikan. 5 dikali 40. 200. Nah, kita kurangkan. Berapa? 0. Nah, sudah habis. Sudah tidak bersisa. Sudah 0 di sini. Berarti tahapannya sudah selesai. Kita bisa menyimpulkan jika 3,25 dibagi 0,4 sama dengan 8,125. Hasilnya sama ya. Jadi kalian boleh mengalihkan dengan 10 atau 100. Yang penting jika atas dikali 10 berarti yang bawah juga dikali 10. Bagaimana? Sudah paham? Nah, agar lebih memahami materi ini, ayo kita berlatih. Ada beberapa soal. Kalian kerjakan untuk latihan kalian biar makin paham materi perkalian dan pembagian desimal. Nah, silakan disiapkan alat tulisnya, dicatat soalnya dan dikerjakan ya. Bu Iren tunggu. 1, 2, 3. Oke.
Sekian materi kali ini. Terima kasih. Jika belum paham, silakan diulangi lagi ya dari depan. Jika masih belum paham, kalian boleh bertanya di kolom komentar atau di Google Classroom. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.